السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, hendaknya senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari agama Islam ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa berharap bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita memahami agama ini, maka dengan kita mengembalikan kepada para ahlinya, niscaya kita akan terbimbing ke jalan yang lurus. Dan demikianlah setiap muslim merasa bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan berupa takwa, jalan itulah yang dia tempuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman memberikan wasiat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang dibangun di atas dasar perintah dan adanya larangan. Perintah kita jalankan dan larangan kita berusaha tinggalkan. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang di masing-masing jalan itu ada syaitan yang menyeru. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya kalian akan bercerai-berai. Karena setiap jalan tersebut, setiap golongan tersebut, mereka bangga dengan golongannya. Akan tetapi ketika kita istiqamah di atas agama Islam ini, agama yang hanif, agama yang lurus, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, kata Allah, luruskan, arahkan, terus kita berada di atas jalan yang lurus ini. Arahkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, agama ilmu dan amal, agama ilmu dan juga amalan. Agamanya orang-orang Yahudi, mereka hanya sebatas mengetahui ilmu tapi tidak beramal. Dan sebaliknya orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Nasara, mereka
beramal di atas kebodohan, kejahilan. Yang pertama, yaitu orang Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, orang-orang Nasrani, mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaum muslimin, di mana kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Inilah yang kita ikuti. Jangan kita mengikuti jalan-jalan selain daripada Islam. Islam sedia kala yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Itulah yang Allah wasiatkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Selanjutnya kata Allah apa? Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang kuwasiatkan untuk kalian agar kalian bertakwa. Mengapa? Karena agama ini menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu yang benar berdasarkan Alkitab was sunnah, pemahaman yang benar, kemudian lahirlah amalan yang lurus. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya pemahaman dalam agama ini. Maka tidaklah seseorang diberikan pemahaman yang lurus dalam agama ini, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksudkan adalah mereka melandasi amalan mereka di atas ilmu yang benar dan mereka hidup berjamaah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, memberantas kemusyrikan, agar apa yang mereka selama ini amalkan menjadi amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang makbul, yang diterimanya. Dan itu membutuhkan perjuangan dalam hidup kita ini hingga Allah tabaraka wa taala mewafatkan kita. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, masih pembahasan tentang sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Kita masih pada halaman 200 yang ke-60 tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu sabda beliau, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada hamba tersebut, memahamkan kepadanya tentang ad-din ini, tentang agama Islam ini. Ya, agama yang telah sempurna, agama yang tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan, agama yang Allah tabaraka wa taala firmankan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah. Yang di pagi petang kita selalu ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Maka seorang muslim yang mengucapkan zikir pagi petang dan juga ingat akan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang kata orang Yahudi ketika sekiranya ayat ini diturunkan kepada kami, kami akan kemudian mengadakan perayaan terhadap begitu agungnya ayat yang Allah turunkan, al-yauma akmaltu lakum, di mana Allah berfirman pada Haji Wada, pada hari Jumat, bahwasanya hari ini ku telah kusempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian dinakum, agama kalian, agama Islam. Agama Islam sedia kala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, lalu kusempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Masya Allah, betapa agungnya agama ini, di mana ketika turunnya ayat itu, kesempurnaan ajaran Islam sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beberapa hari kemudian meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama ini sudah sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan juga tidak membutuhkan pengurangan.
Itulah agama yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap berada di atasnya, ya, hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita ridha Islam ini sebagai agama yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, yang kita berusaha sabar, ya, ketika mendakwahkannya, karena ilmu itu membutuhkan waktu, proses, ya, untuk berubah menjadi sebuah amalan. Ada orang yang mudah kemudian begitu mendengarkan ilmu mudah untuknya beramal. Sebaliknya ada yang membutuhkan proses yang panjang baru kemudian dia mengamalkan ilmu itu. Maka dalam hadis ini barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan untuknya, maka dipahamkan baginya agama Islam ini. Kita selanjutnya membacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang hadis ini, di mana Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya wa hadza yadullu ala anna man lam yufaqihu fi dinihi lam yurid bihi khairan. Menunjukkan hadis ini bahwasanya barang siapa yang tidak dipahamkan tentang urusan agamanya, ya, tentang perkara-perkara agama ini, dia tidak mengetahuinya, dia tidak paham, maka itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menginginkan kebaikan padanya. Kama anna man arada bihi khairan faqahahu fi dinihi. Karena sebagaimana apa yang diinginkan untuk orang tersebut adanya kebaikan padanya, maka dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini. Maka pemahaman sebaliknya, kalau tidak diinginkan kebaikan maka dia tidak paham terhadap perkara ini. Wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khairan. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia telah masuk Islam, beragama, baik secara umum ketika dia menerima agama ini atau setelahnya terperinci, dia terus memperbagus keislamannya, ya, berarti dia diinginkan kebaikan. Idza urida bil fiqh al-ilm al-mustalzim lil amal. Perhatikan selanjutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang dimaksudkan dengan pemahaman, yaitu ilmu yang selalu, ya, melazimi amalan, ilmu yang berbuah amalan. Nah, itu. Wa amma in urida bihi mujarrad al-ilm fala yadullu ala anna man faqiha fid din faqad urida bihi khairan. Kalau sebatas ilmu tanpa amalan, maka itu berarti, ya, bukanlah, ya, pemahaman yang baik yang dimilikinya terhadap agama ini. Karena apa? Karena ada yang kurang, yaitu ilmunya tidak bermanfaat dan tidak berbuah amalan. Maka setiap pagi, sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya, untuk berdoa setelah salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, ini. Kemudian fa innal fiqha hina idzin yakunu syartan li iradatil khair. Maka pemahaman di sini, ya, fikih, orang yang paham terhadap agamanya, berarti itu merupakan syarat bagi dia untuk mendapatkan kebaikan. Wa 'alal awwal yakunu mujiban wallahu a'lam. Maka yang dimaksudkan ini adalah orang yang mendapatkan, ya, pemahaman yang benar berdasarkan ilmu yang lurus, itulah, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya. Ya. Itu penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sekarang adalah penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaid al-Islam, ya,
Sekarang mafhum dari hadis yang sudah kita bacakan dari perkataan Nabi, sabda Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau ini, ya, bahwa maksud, ya, mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaidil Islam, bahwa barang siapa yang tidak memahami agama ini, tidak mempelajari agama ini, maksudnya adalah tidak memahami rukun-rukun Islam, qawaid al-Islam, wa ma yattasil biha minal furu', dan juga, ya, cabang-cabang ilmu yang lainnya yang terkait dengan tafsil perincian dari rukun-rukun Islam ini, ya, maka orang yang tidak mempelajarinya faqad hurimal khair, faqad hurima al khair, maka dia tercegah dari kebaikan. Lianna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin, karena orang yang tidak mengetahui, ya, perkara-perkara agamanya, ya, apalagi di zaman fitnah di mana orang lebih cenderung untuk mempelajari urusan-urusan dunia saja. Dia ahli dalam masalah, ya, bagaimana mengumpulkan harta benda dalam kehidupan ini. Sedikit sekali yang memperhatikan bagaimana dia bisa memahami agama ini di, ya, kesempatan yang singkat, umurnya yang singkat di dunia ini. Ya. Maka lianna man lam ya'rif umura dinihi, karenanya orang yang tidak mengetahui perkara-perkara agamanya, la yakunu faqihan, dia tidak menjadi orang yang faqih, dia tidak mengerti, wala taliba fiqhin, dan juga tidak, ya, mencari, ya, apa, pemahaman yang benar. Fa yasihhu an yusafa bi annahu ma urida bihil khair, maka kita bisa mensifatinya bahwa dia tidak diinginkan baginya kebaikan. Wa fi dzalika bayanu zahirun li fadlil ulama ala sairin nas, yang demikian itu sudah menjadi, ya, penjelasan kenapa kemudian para ulama itu, ya, memiliki keutamaan dibandingkan banyaknya manusia pada umumnya. Kenapa kemudian ulama mereka memiliki keutamaan? Karena mereka pewaris para nabi. Para nabi mengajarkan agama Allah tabaraka wa ta'ala, mendakwahkan Islam, ya, kemudian ilmunya diwarisi oleh para ulama. Nah, al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa inna mawarrathul ilm, para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin, barang siapa yang mengambil warisan itu, ya, dia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Wa li fadli tafaqquhi fid din ala sairil ulum, dan juga, ya, ini merupakan bukti keutamaan tafaqquh fid din, mendalami agama Allah ini, ya, agama itu, ya, lebih baik dibandingkan memahami ilmu yang lain. Jadi memahami ilmu agama itu, ya, lebih utama dibandingkan, ya, ilmu-ilmu yang lain. Ini sebagai bukti keutamaan orang-orang yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu-ilmu dalam Islam, ya, secara mendetail, kemudian memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkan, dan sabar. Maka itu lebih utama. Wa innama nala al-ilmu hadhil makanata al-'azimah. Kenapa kemudian, ya, dalam Islam itu ilmu memiliki kedudukan yang sangat besar? Ya, jawabannya adalah li'annahu wasilatun li'a'zamil ghayati wa hiya ibadatullah ta'ala wahda la syarikalah. Iya, jawabannya karena ilmu tersebut sebagai wasilah, ya, untuk suatu tujuan yang paling agung, ya, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Nah, kita melihat bagaimana tantangan yang berat diuji banyak orang yang kemudian tidak memahami Islam berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya.
Mereka bergolong-golong, mereka mengikuti tariqat-tariqat dalam beragama ini. Apa kata mereka, guru mereka, mereka ikuti. Ya, padahal tidak berdasarkan dalil yang benar. Berdasarkan hawa nafsu. Ya. Maka bagaimana kemudian menuju kepada tauhid, mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian ya mereka akan membuat syariat yang baru, apa yang dihalalkan oleh ya guru tariqat mereka itulah yang dianggap halal bagi mereka, itulah yang dianggap agama bagi mereka. Sebaliknya apa yang diharamkan itu pula yang mereka haramkan. Tetapi ketika kita mempelajari agama yang benar di atas hidayah, di atas petunjuk, berusaha mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diinginkan. Ya, sebagaimana kata Syekh selanjutnya, wal qiyamu bi tauhidihi alal wajhil matlub, di mana ya tujuan daripada ilmu itu sendiri, kenapa ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, karena sebagai wasilah ya agar ya orang kemudian menegakkan tauhid sebagaimana itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal ilmu, kata Syekh Abdul Razak selanjutnya, fal ilmu laisa maqsudan li dzatihi. Maka ilmu itu bukan maksudnya adalah ya zat ilmu itu sendiri. Ya. Wa inna ma huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Tapi ketika orang mengkaji ilmu, mendalami ilmu itu, ya ada maksudnya. Yaitu apa? Agar beramal. Kita lihat dahulu bagaimana para sahabat mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak melebihi 10 ayat ya, hingga kemudian mereka membacanya, menghafalkannya, memahaminya, ya, mengamalkan konsekuensi daripada ayat-ayat tersebut. Ketika itu ayat hukum berbicara tentang hukum, mereka amalkan hukum-hukumnya. Ya, itulah maksud daripada ya ilmu itu. Tujuannya adalah untuk beramal. Fa kullu ilmin syar'iyyin fa talabu syara' lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila ta'abbudi bihi lillahi ta'ala. Maka setiap ilmu syar'i ya yang tentunya syariat itu meminta agar dipelajari ilmu tersebut agar menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah ilmu tersebut dalam rangka apa? Berta'abbud, beribadah kepada Allah semata. La min jihatin ukhra, tidak ya dari sisi yang lain. Nanti diterangkan oleh Syekh Abdul Razak ada 3 perkara yang menjelaskan dari dalil-dalil syariat tentang tujuan yang mulia seseorang itu mempelajari ilmu, yaitu agar mereka beribadah, beramal dengan ilmu tersebut. Yang pertama, ahaduha anna syar'a innama ja'a bit-ta'abbud. Karena memang syariat ini ya hanyalah datang untuk apa? Memerintahkan peribadatan. Iya. Wa huwal maqsudu min bi'tsatil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ka qaulihi ta'ala. Iya. Ini dicatat, jadi yang pertama memang syariat ya datang untuk menjelaskan tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan ya ibadah, memurnikan ibadah. Dan itu maksud daripada diutusnya para nabi alaihimus salatu wassalam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ka qaulihi ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian umat manusia, seluruh umat manusia,
beribadahlah kepada Rabb kalian. Dan ini merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh umat manusia beribadah kepada Rabb-Nya. Ya. Dan juga yang telah menciptakan ya sebelum kalian. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Dan ya Alif Lam Ra, ya kitabun uhkimat, inilah kitab, ya kitab Al-Quran yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan ya secara tersusun, penuh dengan hikmah, selaras. Ayatuhu, ya ayat-ayatnya penuh dengan hikmah yang dalam. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, kemudian apa? Dijelaskan secara terperinci. Ya, Allah turunkan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, lagi maha khabir, maha teliti terhadap segala perkara. Perkara yang paling kecil maupun yang paling besar, tidak ada yang luput. Ya, karena Allah Tabaraka wa taala hakimun khabir, maha teliti, maha khabir. Kita perhatikan ayat setelahnya. Ada perintah apa? Allah ta'budu illallah. Maka janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Qur'an ini yang dijelaskan kitabun uhkimat ayatuhu, yang Allah turunkan, ya sebuah kitab yang mana ayat-ayatnya selaras. Ya, ada perintah, ada larangan. Ya. Ada perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan menyekutukannya. Ya. Perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan larangan terbesar menyekutukannya. Ada hukum-hukum yang harus kita laksanakan dan juga ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan, terperinci. Ya, karena Allah yang menurunkannya dan Allah maha bijaksana dan maha mengetahui ya segala perkara. Maka janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani lakum nadhirun wa basyir. Ya, sungguhnya aku ya telah memperingatkan bagi kalian sebagai apa? Pemberi peringatan maupun juga pemberi kabar gembira. Ya. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Juga kita lihat ya, tujuan daripada syariat ini datang untuk memerintahkan beribadah, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami mengutus ya sebelum engkau min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya annahu tidak ada la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, bahwasanya ya kami, kata Allah Tabaraka wa taala, telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab
ya Al-Quran bil haq, dengan benar. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadahlah engkau kepada Allah ya dengan ikhlas, mengikhlaskan agama kepadanya. Ya, perintah untuk kita mengamalkan Islam ini ya perintah yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asbaha dzalika minal ayat, dan juga ayat-ayat yang lain yang serupa, allati la takadu tuhsa, yang hampir tidak bisa dihitung, illa bi kulfatin kulluha dalatun ala anna al-maqsuda minal ilmi huwa at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla, yang menunjukkan ya ayat yang begitu banyak ya menunjukkan bahwa maksud daripada ilmu yang dipelajari, ilmu yang kita diperintahkan, agama yang kita ya peluk ini, agama Islam yang kita diperintahkan untuk mendalami ajaran-ajarannya, ya tujuan daripada mengkaji ilmu tersebut ya adalah untuk at-ta'abbudu lillahi azza wa jal, dalam rangka beribadah hanya kepada Allah semata. Wa sarfu jami'i anwa'il ibadat wa ta'at lahu, dan mengerahkan seluruh bentuk-bentuk peribadatan dan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Al-thani, kemudian yang kedua, ma jaa'a minal adillati dalla ala anna ruhal ilm huwal amal. Ya, yang kedua dari apa? Yang kedua dari bahwasanya ilmu itu yang kita pelajari, yang dimaksudkan adalah ilmu yang berbuah amalan. Yang kedua apa? Karena dalil-dalil begitu banyak ya yang menunjukkan bahwasanya ruh daripada ilmu itu adalah amalan. Berarti kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang kita telah dapatkan, ya memang sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, sungguh mempelajari rukun-rukun Islam dan mengamalkannya itu sebuah upaya dalam hidup ini untuk kita berlepas diri dari ancaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mengamalkannya. Maka dahulu ketika Nabi SAW dan para sahabatnya, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata." Kita lihat bagaimana ilmu itu, ruhnya ilmu itu adalah berbuah jadi amalan. Wa illa fal ilmu ariyatun wa ghairu muntafi'un bihi. Kalau enggak berarti ilmunya hampa dan tidak ada manfaat daripada ilmu yang dipelajarinya. Dan sekali lagi bahwasanya kita mengamalkannya sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni minan nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam jannah, dalam surga, dan menjauhkanku dari nar, dari api neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta an 'azim." Engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Ini perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Nah ini. Dan bahwasanya perkara yang besar tersebut menjadi enteng, menjadi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan kepadanya. Apa itu? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini bagian pondasi yang sangat mendasar dalam agama kita ini, tentang
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka itu berarti kita harus memurnikan peribadatan kita, meniadakan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan segala sesuatu yang kita ikuti selama ini selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ini kecerdasan para sahabat bagaimana mereka ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Minta kepada Nabi SAW ilmunya seperti apa sih supaya kita ini bisa masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Karena setiap saat dalam sholat kita berdoa, ya ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus agar kita selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimus shalah. Amalan yang memasukkan ke dalam surga yang harus kita pahami juga adalah mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjul bait, kemudian melaksanakan haji ke Baitullah. Summa qal, selain amalan tersebut disebutkan dalam hadis ini, kemudian beliau bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Sebutkan lagi amalan lagi. As-saumu junnah, di mana saum puasa jika kita berpuasa yang wajib maupun yang sunnah, maka itu sebagai tameng. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, yang kita raih ketika kita beribadah puasa itu. Tentunya kita pertama, ketika kita menjalankan puasa wajib, ini perintah Allah, dalilnya tegas. Atau yang sifatnya sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, 3 hari di setiap bulannya, atau puasa Daud. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Adapun dari sisi kesehatan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpuasa melainkan karena kita yakin bahwa itu sebuah perintah, sebuah ibadah, dan adapun keuntungan dunia yang kita dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tim medis lebih tahu bagaimana manfaat puasa yang didapatkan untuk kesehatan dan kebugaran jasad seseorang, atau diri seseorang, atau badan seseorang. Itu semua adalah faidah dari ibadah. Dan kita semata-mata mengedepankan perintah Allah. Kita diperintahkan untuk mengetahui ibadah ini, mempelajari dan mengamalkannya. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, demikian pula sedekah itu akan tudfi'ul khati'ah, akan memadamkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, kama yudfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air itu kemudian bisa memadamkan api. Wa salatul rajul fi jawfil lail, demikian pula salat, ibadah yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang salat, sudahkah kita mengerjakan salat selama ini? Sudahkah kita melandasi salat kita itu berdasarkan ilmu, atau kita tidak memahami sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Yang mana Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli", salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Innama sana'tu hadza lita'tammu bi", ketika Nabi tampil salat di atas mimbar, mengatakan kepada para sahabat bahwasanya aku lakukan ini agar kalian bermakmum kepadaku, melihat bagaimana tata cara salatku. Demikianlah Islam. Bukan kemudian sembarang salat, tidak ada dasar ilmunya, tidak ada pengetahuan tentang sifat salat Nabi, semuanya diajarkan dalam Islam ini. Maka kewajiban kita tinggal mempelajari saja. Salatul rajul fi jawfil lail, maksudnya salat tahajud, salat malam. Karena apa? Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini disebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, summa ta'ala, ketika menjelaskan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah,
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ilmu berbuah amal. Kita perhatikan. Ya. Maka lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kenapa? Dalam rangka mereka takut, khaufan wa tama'an, berharap, ya, ketika mereka itu salat malam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat agung, ya, dari amalan tersebut. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka juga menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah rizkikan kepadanya. Apa ayat selanjutnya? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya, yang sangat, ya, indah di pandangan mata mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang Allah rahasiakan untuknya. Kenapa? Karena saat itu pun juga bangun di malam hari, ya, secara rahasia di malam hari, nggak ada yang mengetahui. Di saat orang pada nyenyak tidur, dia kemudian asyik bermunajat, bangun, ya, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, ya, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga Allah balas dari amalan perbuatan tersebut, ya, balasan yang dirahasiakan, ya, kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh pandangan manusia, tidak pernah terdengar oleh pendengaran manusia, tidak pernah terbetik. Ya. Demikian kita, ya, berharap agar kita bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari dari amalan-amalan ini. Tentunya amalan yang sangat besar, kecuali yang, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya, ya. Dan selanjutnya hadis yang panjang dalam hadis arba'in, ya, tentu ini, ya, kaitannya dengan pembahasan kita tentang ayat-ayat yang disebutkan bahwasanya ruh daripada ilmu itu adalah berbuah dari ilmu itu adalah amalan. Kalau tidak maka sia-sia ilmunya, ya, tidak bermanfaat. Kemudian faqad qala Allah taala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hanyalah yang takut kepadaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ini kita pahami dari ayat ini, sifat ulama itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Ya. Kenapa? Ya, ilmunya bermanfaat, ilmunya berbuah amalan. Adapun orang yang tidak, ya, memiliki rasa takut, kemudian dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, berarti dia jahil. Ya. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau kemaksiatan maka dia jahil. Ya, karena apa? Karena yang takut kepada Allah hanyalah, ya, dari hamba-hambanya adalah para ulama. Nah, ini definisi ulama yang sesungguhnya. Hari ini kita kehilangan, ya, figur. Siapa sih sesungguhnya ulama? Ini ayatnya dalam Al-Quran dijelaskan. Ulama Rabbani yang mengajarkan perkara yang kecil sebelum perkara yang besar. Kalau kemudian dalam Islam ini para ulama telah menyusun kitab-kitab mengajarkan mereka itu bersuci, ya, buang air, bagaimana, ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Salman Al-Farisi mengatakan, ya, kepada Nabi SAW, apakah benar bahwasanya, ya, ada orang, bukan Salman bertanya kepada Nabi, tapi orang Yahudi yang bertanya kepada Salman Al-Farisi. Ya, karena perjalanan hidup yang panjang bagi Salman, ya, menjumpai orang-orang Yahudi ketika mereka, di antara mereka bertanya kepada Salman, apakah benar bahwa nabimu atau ajaran agamamu itu mengajarkan hatta al-qiraah, sampai pun tata cara buang air diajarkan? Ajal, diajarkan, iya. Subhanallah, apalagi perkara yang besar tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti diajarkan dalam agama kita ini. Masih pada poin yang kedua, qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Masya Allah. Ya, kita terjemahkan dulu sebelum kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak tentang ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini. Ya, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ini terkait dengan ayat sebelumnya. Apakah ya kaum musyrikin yang mereka itu apakah mereka lebih beruntung, ya, ataukah orang yang beribadah? Amman huwa qanitun ana al-lail, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam. Apa yang dia lakukan? Sajidan, mereka itu ya bangun malam kemudian mereka sujud. Qaiman, mereka berdiri dalam rangka apa? Karena mereka ya yahdharul akhirah, mereka takut ya akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mereka berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena demikian rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, 99 rahmat. Sedangkan satu yang Allah turunkan ke muka bumi ini mereka kemudian ya berebut, ya, ada pada binatang, ya, diberikan kepada manusia. Maka kita lihat di sini, apakah kamu orang-orang musyrikin yang lebih beruntung daripada orang yang mereka beribadah, ya, di malam hari mereka bersujud, sedangkan ketika sujud itulah seorang hamba paling dekat kepada Rabb-Nya. Mereka kemudian berdiri yahdharul akhirah, ya, mereka takut akan negeri akhirat. Wa yarju rahmat rabbih. Ini ya menjelaskan kepada kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki rasa takut akan kehidupan akhirat, ya, akan perjalanan yang begitu ya dahsyat yang akan dia lalui dari perjalanan negeri akhirat, maka dia mempersiapkan dirinya. Besar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengharapkan rahmat Allah. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Maka lihat firman Allah selanjutnya, apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya, ini pertanyaan tidak membutuhkan jawaban karena selamanya pasti tidak akan sama. Ya, innama yatadzakkaru ulul albab, bahwasanya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang ya berakal sehat, orang yang menggunakan akal sehatnya. Ya, maka sungguh ya kita prihatin ketika ada seorang muslim yang justru ya memberikan akal sehatnya kepada orang lain. Apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, dia tunduk dan patuh. Baik itu diajak kepada kesesatan, kebatilan, kepada sebuah amalan yang tidak berdasarkan ilmu, dia ikuti. Maka seorang muslim yang cerdas tidak ya memberikan akal sehatnya kepada orang lain, tetapi dia bagaimana bisa menggunakan akal sehatnya ini untuk apa? Mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dahulu barangkali orang yang kehilangan jati diri itu sebagai mitos, ya. Ya, hari ini begitu banyaknya kejahilan yang ditampakkan. Sampai pun orang-orang yang ditokohkan, dianggap tokoh agama, ya, dia berikan akalnya kepada orang lain. Ya. Disuruhlah dia bersyahadat ulang, disuruhlah kembali ya untuk apa? Berislam. Ini kan aneh. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biarkan ya diri kita ini kehilangan ya panutan yang benar. Ya, kehilangan sumber ilmu yang benar, yaitu Al-Qur'an. Ya. Al-hadis. Kita tinggal kemudian bertanya kepada ahlinya. Karena agama ini dijaga, sudah sempurna. Ya. Tanya kepada ahlinya. Tanya kepada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, kita tanya kepada mereka dan terus dijaga mereka. Ya. Akan terus ada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala taifah, segolongan dari ya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela agamanya, mendakwahkan Islam,
di atas kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Kata Syekh Abdurrazzaq, "Fahadhil adillatu wa ghairuha tadullu ala anna al-ilm wasilah min al-wasail." Dari ayat-ayat di atas dan selainnya ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sebagai wasilah dari wasail, dari wasilah-wasilah yang ada, yang bisa menghantarkan kepada sebuah amalan. Laisa maqsudan li nafsihi min haitsu an-nadhar asy-syar'i, bukanlah maksud daripada mempelajari ilmu tersebut disiplin ilmu itu sendiri, ya, dari pandangan syariat. Wa innama huwal wasilah ilal amal, tetapi itu sebagai wasilah bagaimana seseorang itu bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wa kullu ma warada fi fadlil ilm innama huwa thabitun lil ilmi min jihati ma huwa mukallafun bil amal bihi. Dan setiap, ya, datang keterangan tentang keutamaan ilmu, ya, itu yang dimaksudkan adalah ketetapan ilmu itu, ya, bagi orang yang sudah mukallaf harus mengamalkannya. Ya, bagi orang yang mukallaf maka dia harus beramal dengan berdasarkan ilmu karena dicatat amalannya. Ya, tsabitul ilmin jihati huwa mukallafun ma huwa mukallafun bil amal bihi. Kita lihat bagaimana dahulu orang yang senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat. Para sahabat mereka ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelumnya berbicara tentang orang-orang munafik, yang orang-orang munafik ini malas beramal, ya. Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, bahwasanya orang-orang munafik itu, ya, mereka yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dia merasa menipu Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Salat adalah amalan. Ketika mereka, ya, ditegakkan salat, mereka itu apa? Mereka malas melaksanakan ibadah salat. Ya, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka, ya, riya, ya, kepada umat manusia dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Dan mereka selalu gagal paham dalam memahami agama ini, tidak diberikan kefakihan dalam agama. Ya, Allah tidak menghendaki kebaikan kepada mereka. Lihat ketika mereka keluar dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yastami'u ilaika, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara, ya, manusia itu ada yang mendengar kepada engkau wahai Nabi. Wa minhum man yastami'u ilaika falamma kharaju min indika, ketika sudah keluar dari majlis engkau, qalu lil ladzina utul ilma, dia katakan kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Siapa yang dimaksudkan? Para sahabat. Madza qala anifa, apa tadi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gagal paham. Ya, tidak paham. Tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama-sama di zaman Nabi ada sahabat dan juga ada mereka, ada orang-orang munafik, tapi tidak dipilih menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum, mereka yang telah dikunci hati mereka lantaran mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Iya. Lihat ayat selanjutnya tentang sahabat. Walladzina tadau, adapun orang yang mendapatkan petunjuk, pemahaman yang benar, walladzina tadau zadahum huda, ditambahkan petunjuk, pemahaman yang benar kepadanya, wa atahum taqwahum, dan diberi ketakwaan di hati mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sehingga, ya, salah seorang, ya, pembesar tabi'in Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan bahwasanya adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kulluhum yakhafuna nifaq ala nafsihi. Aku menjumpai, ya, kurang lebih 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua itu khawatir kemunafikan ada, ya, menjangkiti dirinya. Lihat, padahal mereka siapa? Mereka telah kuat amalannya, tetapi begitu kuat amalan juga kemudian dibarengi dengan kuatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para sahabat. Ya, kita sangat jauh dari amalan mereka, tapi kita memiliki modal kecintaan. Bagaimana kita mengembalikan pemahaman agama ini? Mereka telah wafat, telah meninggal dunia, ya, tetapi pemahaman mereka tetap ada. Itulah yang harus kita pelajari, kita kaji, ya, bersama dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah,
para ulama yang mengedepankan ilmu dan amalan, dakwah, sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita pelajari. Adapun poin yang ketiga, karena waktu kita terbatas, insya Allah pada poin yang berikutnya kita bacakan tentang penjelasan bahwasanya ya ada 3 perkara yang disebutkan di sini. Kita sudah bacakan 2 ya, yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu ya tujuan daripada mempelajarinya adalah untuk dalam rangka beramal. Syekh Abdul Razak menjelaskan ada 3 perkara, dan kedua perkara sudah kita bacakan. Insya Allah di kesempatan berikut satu lagi kita akan bacakan, dan juga penjelasan para ulama terhadap pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Demikian jemaah rahimakumullah, kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.